Setiap manusia pasti memiliki tipe kepribadiannya masing-masing. Mau itu unik, istimewa, atau sampai yang terburuk. Tetapi satu yang menjadi pertanyaannya, apakah kamu sudah mengenal tipe kepribadianmu seorang? Apakah kamu orangnya tegas, pemalu, atau gampang bersosialisasi dengan orang lain? Oke, di video kali ini kita akan mengenal siapa tipe kepribadian diri kita menurut teori DISC. DISC adalah singkatan dari 4 tipe kepribadian seseorang, yang diantaranya adalah dominance, influence, steadiness, and compliance. Di Indonesia sendiri, 4 tipe kepribadian ini memiliki namanya masing-masing. Tipe pertama adalah dominan, tipe kedua intim, tipe ketiga stabil, dan tipe keempat cermat. Lewat DISC sendiri, kita dapat melihat bagaimana seseorang bisa menanggapi apa yang terjadi di sekitarnya menurut tipe-tipe kepribadiannya masing-masing. Teori ini sendiri pertama kali dikeluarkan pada tahun 1928 oleh Dr. William Moulton Marston. Dia mengeluarkan teori ini lewat satu bukunya yang paling terkenal, yaitu tentang berjudul Emotions of Normal People. Ia sendiri latar belakangnya adalah seorang psikolog di Universitas Harvard di Amerika. Ia juga salah satu penemu alat deteksi kebohongan seseorang. Mungkin kita sudah sering melihatnya ya saat ini. Dan yang paling penting, mungkin kita sangat tahu ya di kalangan para anak-anak remaja khususnya wanita, dia adalah pencipta dari karakter Wonder Woman dalam DC Comics. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita masuk saja apa saja tipe kepribadiannya. Pertama, dominance atau disebut sebagai dominan. Orang-orang tipe kepribadian ini sangat dominan di antara tipe-tipe kepribadian lainnya. Orangnya sangat suka dengan tantangan dan sangat berambisius yang tinggi akan sesuatu. Mereka rela mengambil resiko demi diri mereka agar dapat merasa tertantang akan suatu hal. Mereka biasanya kunci dari pemecah suatu masalah, karena orangnya tidak gampang menyerah, selalu optimis, selalu produktif, selalu berpikir secara cepat dan gesit, dan orangnya sangat mandiri. Mereka orang yang sangat teguh dengan pendiriannya, sehingga orang kadang-kadang menyebut mereka menjadi orang yang sangat keras kepala. Tak kalah penting juga, orang-orang ini sangat gampang bosan akan suatu hal, itu yang menjadi kelemahannya. Namun dengan berbagai kelemahannya, mereka juga adalah tipikal orang yang takut dimanipulasi oleh orang lain. Ini yang menjadi kelemahan keduanya ya. Jenis orang tipe kepribadian ini biasanya bisa sukses ketika ada tantangan, namun akan gagal karena semua tugas mau ia tangani sendiri. Kedua, influence atau intim. Kita pasti sering lah ya ketemu orang-orang bertipikal tipe ini. Ketika sedang berada di suatu komunitas, kita pasti akan selalu menemukan orang-orang ini. Karena orang tipe ini adalah orang yang berpengaruh besar bagi sekitarnya. Mereka sangat percaya diri dan mudah bergaul dengan orang-orang atau berbicara dengan orang lain. Mungkin pada zaman sekarang ya, kita sering mendeskripsikan orang ini sebagai orang ekstrovert. Karena mereka tuh orangnya ya begitulah, gampang mudah berbicara dengan orang lain, gampang bergaul dengan orang lain tanpa berpikir dua kali, tanpa malu-malu dan memikirkan apa pandangan diri mereka dari sisi pandang orang lain terhadap mereka. Mereka tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Yang penting mereka bisa bersosialisasi. Karena jiwa orang-orang tipe ini
sosialisasinya sangat tinggi. Mereka sangat menyukai popularitas, sehingga mereka sulit menerima penolakan dari orang lain. Ini yang menjadi salah satu kelemahannya ya. Mereka sangat takut ketika ditolak oleh orang lain. Ketiga, steadiness atau disebut sebagai stabil. Konsisten, tenang, stabil, dan sabar adalah beberapa karakter yang menggambarkan kepribadian kali ini. Namun, sayangnya orang-orang dengan kepribadian ini sangat sulit untuk menerima suatu perubahan dan butuh waktu yang lama untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru mereka. Semua hal itu disebabkan oleh mereka adalah orang-orang yang lambat secara bertindak, berpikir, dan memutuskan suatu keputusan. Mereka gampang ragu-ragu dalam mengambil atau memikirkan suatu hal. Mereka terlalu berhati-hati dalam mengambil tindakan, tetapi yang paling penting, mereka menyukai lingkungan yang memberi mereka rasa aman tanpa perubahan yang mendadak. Compliance atau disebut dengan bahasa Indonesianya cermat. Tipe kepribadian kali ini kita bisa sebut sebagai orang yang sangat perfeksionis ya. Karena ketika kita melihat orang-orang seperti ini, tipe kepribadiannya, mereka tuh mau mengerjakan semua yang mereka bisa tuh menghasilkan hal-hal yang perfect, yang terbaik. Mereka adalah orang-orang yang sangat tekun, sistematis, teliti, cermat, dan fokus pada ketepatan dan kualitas. Mereka tuh tidak mau ya, misalnya ada suatu hal tuh kualitasnya jelek, mereka mau kualitasnya tuh selalu terbaik dan tertinggi di antara lain-lainnya. Mereka cenderung orangnya sangat analitis dan kritis secara berpikir. Mereka selalu mengejar hal-hal kualitas dengan standar yang tinggi dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan rinci dan detail. Mereka tuh menyukai yang namanya batasan, prosedur, dan metode yang jelas dalam mengerjakan sesuatu. Namun, di setiap kelebihan yang mereka dapatkan, orang-orang tipe kepribadian kali ini tuh memiliki suatu kelemahan, yang dimana mereka itu takut terhadap kritikan orang lain. Karena mereka tuh orangnya terlalu perfeksionis, jadi mereka tuh sangat takut misalnya apa yang mereka hasilkan tuh dikritik oleh orang lain. Mereka takut dengan yang namanya kegagalan biasanya. Mereka lambat secara berpikir dan terlalu perfeksionis, menganggap semua sesuatu tuh harus perfect. Tentunya tidak ada ya di dunia ini ya, semuanya bisa perfect semua. Mereka termasuk tipikal orang yang mau sukses harus didukung dengan data dan akan gagal jika terlalu menjadi perfeksionis. Oke, itu semua 4 tipe kepribadian seseorang menurut teori DISC. Dan dari situ yang patut dipertanyakan kembali pertanyaan yang pertama dan inti. Apa tipe kepribadian Anda? Apakah Anda adalah tipe pertama? Apakah Anda tipe kedua? Apakah Anda tipe ketiga? Dan apakah Anda tipe keempat?